Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Purnamasari, Poltekkes Kemenkes RI Padang, Prodi D3 Keperawatan Solo. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat yang berjudul Penggolongan Gangguan Jiwa menurut PPDGJ dan DSM-IV. Selamat menyaksikan. A. Pengertian gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-IV. Penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia dipakai istilah alkoholisme dan ketergantungan obat. Pada tahun 1993, dikenal dua gangguan mental organik akibat yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif, yaitu gangguan mental organik akibat zat dan gangguan penggunaan zat. Pada tahun 1994, kedua kelompok gangguan tersebut digabung dalam satu judul dan merupakan salah satu kelompok tersendiri di antara kelompok gangguan jiwa lainnya, dan baru kemudian dirinci menjadi subkelompok. A. Penggolongan menurut PPDGJ dan DSM-IV. 1. Skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid ditandai adanya satu atau lebih waham dengan halusinasi auditorium yang sering muncul. Pada konteks lain, paranoid yaitu disamakan juga dengan psikotorik. Meskipun pada kenyataannya yang dialami tidak harus selalu psikotorik. Meskipun pada kenyataannya yang dialami tidak harus selalu psikotorik, konten dari halusinasi auditorik sering berhubungan dengan waham. 2. Skizofrenia hibefrenik. Disebut dengan proses pikir pada pasien skizofrenia hibefrenik juga mengalami disorganisasi dan pembicaraan yang tidak menentu serta inkoheren. Ada kecenderungan untuk tetap menyendiri, sosialita, dan perilaku tanpa hampa tujuan dan hampa perasaan sebagai tambahan gangguan afektif dan gangguan dorongan kehendak serta gangguan proses pikir umumnya menonjol. Halusinasi dan waham mungkin ada tetapi tidak menonjol. 3. Skizofrenia katatonik. Gejala dengan gambaran motorik dan perilaku yang jelas pertama kali diperkenalkan oleh Karin Lodewijk Kahibahum dengan istilah katatonia, meskipun disebabkan bahwa saat ini skizofrenia katatonik semakin jarang ditemukan. Gangguan psikomotor yang menonjol merupakan gangguan yang esensial dan dominan dan dapat bervariasi antara kondisi ekstrim seperti hiperkinesis dan stupor atau antara sifat penurut yang otomatis dan negativisme. 4. Skizofrenia tak terinci. Dipakai untuk mengkategorikan pasien yang masuk dalam kriteria skizofrenia namun tidak dapat diklasifikasikan pada subtipe paranoid, hibefrenik maupun katatonik. Foto pasien memperlihatkan gejala lebih dari satu subtipe tanpa gambaran predominasi yang jelas untuk suatu kelompok diagnosis yang khas. Pasien didiagnosis dengan mengeksklusi subtipe yang lain. Jika pasien dengan skizofrenia diagnosis dengan hati-hati, akan banyak pasien yang memenuhi kriteria subtipe ini. 5. Depresi pasca skizofrenia. Suatu episode depresif yang mungkin berlangsung lama dan timbul sesudah suatu serangan skizofrenia. Beberapa gejala skizofrenia harus tetap ada, tetapi tidak mendominasi gambaran klinisnya. Gejala-gejala yang menetap ini dapat merupakan gejala positif atau negatif, meskipun gejala negatif seringkali ditemukan adalah tidak pasti dan tidak penting untuk diagnosis.
Sejauh manakah gejala-gejala berisik itu ditampilkan dengan menghilangnya gejala-gejala psikosis sebelumnya atau lebih mungkin daripada sebagai gejala yang baru timbul. Atom merupakan suatu bagian dari intrinsik skizofrenia daripada merupakan suatu reaksi psikologis terhadap skizofrenia. Gejala jarang cukup parah atau cukup luas untuk memenuhi kriteria sebagai suatu episode depresi yang berat. Seringkali sulit untuk memutuskan gejala-gejala pasien yang mana yang disebabkan oleh depresi dan mana yang disebabkan oleh medikasi neuroleptika atau karena gangguan dorongan kehendak, dan mendatanya efek dari skizofrenia masih jelas dan menonjol. Diagnosis harus tetap salah satu dari subtipe skizofrenia yang sesuai. 6. Skizofrenia residual. Diagnosis ini dipakai untuk pasien yang memiliki setidaknya satu episode psikologis sebelumnya dan memenuhi kriteria skizofrenia, namun sudah tidak memiliki gejala psikosis. Pasien masih mengalami gangguan dengan gambaran gejala-gejala negatif, gejala residual, atau keduanya kondisi dapat kronis atau merupakan transisi menuju remisi sempurna. Subtipe ini merupakan gambaran dari suatu stadium kronis dari perjalanan skizofrenia. Gambaran ini menunjukkan gejala-gejala negatif jangka panjang, manapun belum tentu gejala ini bersifat irreversibel. 7. Skizofrenia simpleks. Diagnosis skizofrenia ini tidak ditemukan, namun ada pada diagnosis diambil berdasarkan gejala defisit atau gejala negatif yang menonjol. Adanya gejala positif tidak diperlukan untuk menegakkan diagnosis skizofrenia simpleks. Gambaran klasik dari tipe skizofrenia ini adalah penurunan fungsi atau penarikan diri secara sosial atau okupasi atau hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Gejala psikosis yang berat atau halusinasi yang parah, waham yang menetap, biasanya tidak didapatkan pada pasien. Sebab itu, gambaran gejala psikosis tidak menonjol atau tidak tampak nyata dibandingkan subtipe skizofrenia yang lain. Gangguan ini juga dicirikan dengan hilangnya dorongan atau drive dan ambisi secara perlahan dan tidak terlalu jelas. Gejala-gejala dari skizofrenia ini harus dibedakan dari gangguan psikiatri dengan gejala serupa, misalnya fobia, demensia, atau gangguan kepribadian lainnya. Itulah hasil tugas yang telah saya buat. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.